Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Muhammad Sudrajat, pengasuh anak-anak yatim di Darul Aitam Mumtazah, mudah-mudahan diberkahi, disehat walafiatan oleh Allah, terutama anak-anak yatimnya ini ya. Ini sudah pada makan belum? Belum, wah udah lapar, belum pada makan katanya. Cuma insya Allah nanti dapat makan ya. Ada orang ke haji, sekarang ke haji sudah antri berapa lama? Di Bogor 19 tahun, di Sulawesi ada yang antri sampai 43 tahun. Tahu ibu sekarang ada asar mengatakan haju qabla ayyam na'ahumul Arabu bil haji, berhajilah sebelum nanti orang-orang Arab melarang mereka-mereka yang akan berangkat ke tanah suci. Kemarin kita pandemi ya, kata Arab nggak boleh ke haji, bisa ke haji nggak? Nggak ke haji. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kata orang Arab tambah kuotanya untuk orang Indonesia, ditambah kemarin kuotanya berapa? 10.000. Sekarang lagi dibuat pansus haji. Kenapa ceritanya? Karena yang 10.000 katanya 1.000 dibagi-bagiin untuk reguler, 9.000 dijual dari haji apa? Haji suka ribut PKB sama NU, ibu-ibu yang NU nanti ribut sama yang PKB ikut-ikutan ya. Masya Allah. Ada saatnya haji nanti berakhir. Begitu ibadah yang lainnya Bu, banyak nanti ibadah yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akhiri. Maka pastikan kesempatan ini kita pakai untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang terhormat para sesepuh, ibu-ibu ustazah yang hadir, dan para pengurus, terutama Bapak Haji Sodikin ya. Alhamdulillah beliau bersama ayah mertua saya membina yatim dari awal. Saya sempat musyawarah di sini nih dulu, di rumahnya Habib. Dipanggil sama Habib, dijemput ke sana sama Pak Sofyan Sauri. Ustaz Sofyan Sauri dijemput dari sana. Pak Kiai katanya musyawarah yatim di sini. Karena beliau minta kalau bisa katanya di sini nanti jadiin rumah yatim sini. Termasuk kemudian proses perwakapan di masa Pak Haji Mamat yang tanahnya sekarang dipakai diwakafkan untuk Darul Aitam. Saya ikut dipanggil untuk musyawarah di sana. Karena seringkali acara Muharraman dulu saya ngisi berkali-kali. Ya Allah, tadi saya masuk ke sini, parkir di sini. Ini Habibnya kemana? Nggak ada gitu. Tapi mudah-mudahan nanti jalannya Allah sambungkan ya. Ini karena kalau nyambung tinggal ke situ ya, sedikit jadi insya Allah. Tapi semua ada waktunya, semua ada masanya, dan semua ada jatahnya. Termasuk jatah kita hari ini untuk berbagi. Kalau hari ini ada anak yatim di sahabat kita berbagi 10.000, 20.000, 100.000, bersyukurlah seperti Pak Lurah. Besok ibu-ibu anak yatim nggak ada lagi acaranya, maka ibu nggak punya bagian untuk bisa berbagi pada mereka. Kalau bulan Muharramnya selesai, maka kadang-kadang orang nunggu mau ngasih yatim bulan Muharram. Bulan Muharram berakhir, enggak berarti ibu tidak mengambil jatah di sisi Allah dan bapak-bapak untuk kita di sana. Pastikan ambil bagian kita saat Allah membukakan itu jatahnya. Ya, insya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nerangkan anak-anak yatim ini dengan rumusan pembinaan masyarakat. Karena di sini ada tokoh masyarakatnya, ada Pak Sodikin sesepuhnya, terutama ada Pak Lurah. Anak-anak hanya bagian dari generasi kita yang akan menggantikan ibu-ibu sekalian. Ibu usia ibu sekarang berapa? 52. Berarti kalau 20 tahun lagi, kalau dikasih jatah sama Allah, ya belum tentu jatahnya sama. Kita ingin berapa tahun, maka anak-anak ini generasi masa depan. Saat Allah memanggil Nabi untuk hijrah. Hijrah dari mana? Dari kota Mekah menuju Madinah. Hijrah Nabi itu udah beda. Hijrah ke Taif Nabi dilempari. Hijrah Rasulullah ke Habasah begitu pula. Hijrah itu kemudian menjadi contoh. Tapi tahun hijrah esensi terpentingnya adalah membangun umat dan masyarakat. Tahun hijrah adalah membangun peradaban Islam. Anak yatim itu karena kita memiliki budaya lebaran yatim. Tapi pembinaan yatim adalah satu di antara bagian esensi nilai hijrah yang besar. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah dan membangun masjid yang saat itu dilaksanakan oleh beliau, membangun masjid Kuba, memurukan masjid. Ustadz Jajat sekarang punya musola. Musolahnya katanya masih punya Habib. Tidak apa-apa musolahnya punya Habib. Tidak akan dipanggul ini oleh Habib, ya. Tidak akan dibawa daya. Pasti musolahnya tetap di sini. Apa tugas kita yang berada di sekitar? Memakmurkan musolah kita, memakmurkan ini masjid kita. Di sini masjidnya ke Anur, maka kita bersama punya tanggung jawab, ya. Maka di dalam itu hadis al-masjidu baitullah. Ini Ka'bah. Kan Ka'bah itu ada ujung-ujungnya, ya. Ada ujung-ujungnya, ujung Hajar Aswad, ujung Iraqi, ujung Syam, ujung Yaman. Suatu saat Rasulullah dari Ka'bah jalan ke sini. Lalu beliau ketika di situ beliau menghadap ke sini ke Ka'bah. Tapi dari Hajar Aswad jalan. Saat jalan beliau menghadap begini. Lalu beliau mendoakan, ya Allah berkahilah orang-orang masyarakat yang ada di sebelah kanan aku. Berkahilah ya Allah kurma-kurmanya. Berkahilah ya Allah tanahnya. Berkahilah ya Allah so'aha, timbangan-timbangannya. Terus lalu Rasulullah mendoakan pula orang-orang yang di sebelah kirinya. Ya Allah berkahilah masyarakat yang ada di sebelah kiriku. Sebelah kanan itu namanya Yamin. Maka sekarang adalah negara Yaman. Yang di samping Yaman, Oman. Di samping Oman adalah Uni Emirat. Di samping Uni Emirat adalah Qatar. Jadilah doa Rasulullah mereka negara-negara kaya. Ya, petrodolarnya Timur Tengah ada di sana. Rasulullah tinggal di Mekah, di Madinah. Yang berada di samping kirinya Syam. Syam itu berasal dari kata Shimal, Syam. Syam itu adalah sekarang Suriah. Syam itu adalah Yordania. Syam itu adalah Palestina. Syam itu adalah Libanon yang sekarang sedang bergejolak. Ya, sekarang sedang perang. Nah, itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian lihat bagaimana sekarang itu Turki menjadi maju, bagaimana kemudian itu Qatar menjadi terkaya, Uni Emirat menjadi hebat. Ada santri saya Pak Lurah belajar di Al-Qasimiyah Uni Emirat, kuliah di sana. Ibu kuliahnya gratis penuh, uang jajannya dalam sebulan 6 juta. Uang jajan doang, pesan jajan. Yeah, mau nggak kasih 6 juta per bulan? Uang jajannya 6 juta. Ya, ya Allah. Sedikit apa banyak?
Uang jajan, anak kuliah di sana. Nah, itu saking kayanya. Tapi kalau ibu datang ke sana, bapak-bapak datang ke sana, maka rumusnya satu. Masjid mereka makmur, subuh mereka ramai. Ya, orang-orang itu di Turki kalau mau sholat mereka sudah pakai dasi pagi hari mau berangkat ke kantor, karena Erdogan punya prinsip mereka yang memakmurkan masjid Allah, kampungnya akan dimakmurkan. Mereka yang memakmurkan rumah Allah, negerinya akan dimakmurkan. Maka orang Qatar prinsip masjid aku akan bangun dimanapun. Qatar Charity itu membangun masjid di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pondok saya pun ada bantuannya dari Qatar Charity. Kenapa mereka senang membangun masjid? Karena mereka masyarakat yang masjidnya makmur, diisi oleh salat, maka Allah akan berkahi negara dan buminya. Saudi nggak pernah berhenti kemakmurannya, karena satu-satunya masjid di dunia yang tidak pernah berhenti orang salat full setiap saat, setiap malam, hitungan per detik hanya ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena itulah kekayaan mereka tidak pernah berakhir. Yakin apa tidak nih? Yakin apa tidak? Maka mari kita makmurkan rumah kita, kampung kita, diawali dari memakmurkan masjid Allah, musola Allah. Ini musola harus dimakmurkan, ya. Jangan sampai tidak makmur. Ini insya Allah Pak Lurah kalau bisa mah program Pak Lurah untuk mensejahterakan dimulai. RW, RT semua sholat subuh dulu dicek. 17 Agustus jangan yang main bolanya menang yang dikasih. Yang begitu mah biasa Pak Lurah. Jangan yang ya Allah naik panjat pinang raga gragi dapat ini menang. Jangan yang begitu mah budaya-budaya biasa. Siapa RW yang tahajudnya tidak pernah ketinggalan, itulah pasukan Al-Fatih, itulah pasukan penakluk Roma, dan itulah pasukan yang mengalahkan dulu ya Persia. Wulibatul rum fi adnal ardain wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Kemenangan dijamin, tapi ingat pahlawannya ketika ditanya, siapa pasukanku yang hari ini tidak meninggalkan masjidnya? Angkat tangan pasukannya. Siapa pasukan aku yang tidak pernah meninggalkan sekarang sholat subuhnya atau tertinggal? Mereka semua angkat tangan. Siapa pasukanku yang semuanya bangun malam? Semua angkat tangan. Al-Fatih mengatakan, demi Allah, aku tidak takut kepada siapapun yang dihadapi oleh kalian. Tidak takut kepada pemakan Romawi sebesar apapun. Karena kalian bersama Allah. Selesai urusan. Kalian bersama Allah. Anak-anak yakin, jangan takut hidup. Ya, sholat dulu. Jangan pernah main-main, jangan pernah meninggalkan sholat. Kamu akan jadi orang hebat. Ya, sudah. Yang pertama memakmurkan masjid, membangun masjid. Contohnya sekarang sudah dibuktikan sama Allah. Contohnya sudah dibuktikan sama Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Membangun persaudaraan. Ta'akhau akhwaini akhwaini. Bersaudara. Kumpulan persaudaraan ini melahirkan persaudaraan yang membangun persaudaraan dunia dan akhirat. Nah, apa-apa, ini ada anak yatim katanya dari jauh. Aduh, bahagia sekali. Orang sini yang bahagia. Orang sini yang bahagia karena uangnya dipakai di jalan Allah. Ya. Fa'ammal yatima fala wa ammas sa'ila. Lanjutannya, wa amma binikmati rabb. Coba anak yatim siapa? Surat apa itu? Surat Ad-Duha. Subhanallah, ayat terakhir ya. Lihat, fa ammal yatim, adapun anak-anak yatim fala takar, jangan kau hadik. Wa ammas sa'ila, adapun orang-orang yang meminta-minta, jangan kau marahi dia.
Ingat kata Allah, fa'amma bi nikmati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan oleh Allah kepada kalian, fahadis, ceritakan, berikan kepada mereka. Jangan cerita itu uang sama anak yatim, kasih ke mereka. Hadis. Alhamdulillah, kan cerita itu yang bagus begini Ustaz Jajat nih. Alhamdulillah saya ada rezeki nih Ustaz Jajat, buat infak beli semennya 50 sak. Fahadis. Fa'amma binikmati rabbika, hadis itu disuruh diceritakan dan berbagi, tapi setelah Allah menuliskan dua. Pertama anak yatim, kedua orang yang meminta. Fa'ammal yatima wa ammas sa'ila. As-sa'il orang yang minta-minta, al-yatim anak yatim. Setelah diceritakan mereka berdua, kata Allah, ceritakan rezekimu, ceritakan anugerah Allah padamu, pada mereka, dan berbagi. Yang kedua, membangun persaudaraan. Maka persaudaraan itu dibangun, kemudian lahirlah masyarakat hebat, masyarakat yang disebut dengan muhajirin dan ansor. Coba saya tanya, Sajajat orang asli sini, asli sini, ada nggak ibu-ibu Sajajat yang orang bukan sini? Hijrah kemari buat rumah di sini. Ada ibu asli sini semua. Dari mana? Di Seeng, berarti Ustaz Jajat adalah orang-orang ansornya. Ini yang hijrah orang muhajirin, ya. Mas Sodikin orang mana aslinya? Orang asli sini. Alhamdulillah. Itu samping Madikin tanya orang mana itu? Hah? Orang Bantar Kambing, berarti hijrah datang kemari. Semua. Hampir setiap kampung. Sekarang desa Pomagarsari Parula, kalau Parula nanti tidak wanti-wanti dalam membentuk peradaban, akan kalah. Dari sana saya jalan masuk kemari, tidak satu perumahan sekarang yang dibangun. 1, 2, 3 perumahan yang sudah ada, ya. Kemarin saya 2 bulan yang lalu ngisi di tempatnya Ustadz Fuad di gimana tuh, yang di bawah, ya, di bawahnya juga ternyata perumahan. Rata-rata yang ngisi perumahan adalah orang-orang orang yang jauh datang ke situ. Maka sekarang nilai hijrah ini dipadukan. Masyarakat suatu kampung sekarang jatuhan. Di saya ada Bali Resort. Dulunya Bali Resort itu jembatannya disebut jembatan apa aja? Jembatan terong. Sekarang terongnya nggak ada. Mau gimana ada? Dibeli semua oleh Bali Resort. Yang punya Bali Resort itu adalah yang punya Sinarmas. Yang punya Sinarmas sekarang bosnya yang sedang menjadi investor IKN. Tapi tahu Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kemudian dia mundur dari IKN? Mundur dari IKN karena bos itu Sinarmasnya oleh pemerintah dan oleh orang tertentu dihantam. Dihantam karena dialah bosnya judi online. Maka karena judinya sekarang dikelitik-kelitik, anggota dewan yang judinya harus ditangkap, orang-orang yang kemudian pejabat yang judinya dikejar terus, maka bos judinya keluar. Karena pikir dia, aku membangun ini. Khawatir kita kalau kemudian ibu kota kita dibangun dari uang perjudian. Allahu Akbar, gimana nih ya? Semoga Allah yang jaga nanti. Jadi kedua, mempersatukan muhajirin dan ansor, saling menolong. Kalau kita mungkin menolongnya begini, ada yang bisa saling membantu lewat bangunan, saling membantu. Tapi Pak Lurah, Abdurrahman bin Auf disatukan sama Sa'ad. Abdurrahman bin Auf ikut hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Sa'ad orang Madinahnya, apa yang dia katakan ketika Rasulullah satukan? Kata dia, Rasulullah telah menyatukan aku dengan engkau, maka ambillah separuh dari hartaku. Mali. Aku adalah orang kaya di Madinah, engkau hijrah tidak punya apa-apa, maka silahkan ambil separuh hartaku untukmu. Diserahkan separuh hartanya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mau. Tetapi tunjukkan aku di mana pasar, karena aku akan melakukan pasar Madinah ini.
Lalu dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, kalau tidak mau engkau hartaku, maka ambillah satu dari istriku. Dia punya istri 2, disuruh diambil 1, diserahkan 1. Kalau Pak Lurah dikasih gitu kira-kira, ya, subhanallah. Itu kuatnya nilai hijrah, mempersatukan orang supaya bersaudara. Maka esensi hijrah itu 1 untuk membangun peradaban, 1 dengan memakmurkan masjid, karena dia akan memajukan nanti rizki kita insya Allah dengan ibadah kita. 2 membangun persaudaraan. Nah, yang ketiga, nilai hijrah itu membangun pendidikan, karena Rasul membina Darul Quran, membangun pendidikan masyarakat. Nah, oleh sebab itulah maka ada kisah perangnya. Terjadi peperangan, itu peperangan Rasulullah sampai membuat strategi pendidikan yang bagus. Terjadi perang Badar, tahu ibu? Kan umat Islam banyak yang ditawan. Perang Hunain begitu. Terjadi peperangan, umat Islam ditawan, orang kafir ditawan, orang kafir curang. Kalau tawanan umat Islamnya itu yang ditawan di sana nggak boleh ditebus, kalau tawanan orang kafir boleh ditebus. Orang kafir ditebus, dibalikin. Tapi orang muslim yang ditawan, itu nggak boleh ditebus. Kata Rasul, nggak apa-apa, biarkan mereka. Tapi mereka hanya diberi pesan oleh Rasulullah, ajarin dan didik mereka. Di tempat orang kafir lah kemudian orang-orang muslim yang ditawan mengajarkan kemudian Islam, mengajarkan itu dakwah, mengajarkan kebenaran. Ada yang sangat parah sekarang. Tanggal 28 kemarin, negara menandatangani kemudian konsensus bersama lewat DPR MPR mengeluarkan undang-undang. Undang-undangnya apa? Yang sangat mengkhawatirkan kita, mengesahkan impor para dokter dari luar. Maka akan didatangkan dokter-dokter dari Cina. Kemarin kita ketika pandemi diberi vaksin dari Cina pun kita kewalahan. Banyak orang cerita meninggal, banyak orang tidak mau divaksin karena khawatir. Bahkan ada cerita vaksinnya sudah kadaluarsa. Hari ini bukan vaksin yang ditangkan, tapi dokter. Dan kita juga khawatir kenapa itu DPR mau menandatangani. Lebih parah lagi, anak-anak SMP sekarang dengan anak SMA dibolehkan dibagikan alat kontrasepsi untuk menjaga apa itu pergaulan seks bebas sesama mereka. Maka anak-anak kita khawatir kerusakan moralnya akan semakin parah. Kecuali satu, ajarkan mereka agama. Maka Ustadz Jajat harus terima kasih sudah berperan di sini. Pastikan minimalnya menjaga anak yatim di sini dan anak-anak remaja di sini. Cukup mengaji di musola, selesaikan nanti ini, cukup membangun ini, jadikan untuk membentengi mereka dengan agama Allah. Saya yakin tidak mungkin Pak RW sendiri, tidak mungkin Pak Lurah sendiri, apalagi ada masanya, ada waktunya. Tapi sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan, sebuah amal soleh tidak boleh pernah berakhir. Maka pastikan tempat ini menjadi tempat kita beramal bersama. Ya, tempat ini menjadi tempat kita beramal bersama. Jangan berakhir hari ini. Jangan berakhir hari ini. Mari kita lanjutkan semuanya. Insya Allah, ya. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti ini naik hebel. Di situ ada tulisan besi 16 urir 6 juta, wermes ya sekian, ada pasir, ada sprit, ada semuanya. Kalau gampang sih tinggal dibagi-bagi sama saya. Ibu ngambil mana? Gitu ya. Ibu ngambil mana? Satu-satu tuh. Ah, kan gini, biasanya kalau kita punya uang juga mau sedekah mah dilihat ulangnya. Habis dilihat nanti kemudian lihat tuh 100-an, 50-an, 20-an. Kan udah dipasihan nu gede nu leutik. Yang dikasih yang gede yang kecil. Biasanya yang gede yang kecil. Yang kecil. Ya, makanya kalau mau infak sunnah nabinya jangan ngitung. Oh berapa? Oh iya silahkan keluarkan. Maka Quran mengatakan orang yang suka ngitung-ngitung itu seringkali suka mencela. Wailul likulli humazatil. Siapa yang mencela itu? Yang mencela itu suka begini sama rezeki Allah. Ah lumayan deh sakieu, sudah gitu.
ngeluarin uang lumayan, dia tidak tahu. Maka Allah lanjutkan, allazi jama'a malan, yaitu orang yang suka jamaah, ngumpulin uang, wa'addadah, lalu seneng ngitung-ngitung baik. Kalau sudah ngitung-ngitung baik, sudah ketika ngitung pastinya dia akhirnya segini gitu. Ketika dikeluarin ngasihnya bukan yang gede tapi yang kecil. Nah kalau disuruh ini di sini lihat nih, ada besi ulir, ada besi 12, ada besi ring, ada ke bawahnya. Kira-kira kita cari yang gede yang kecil? Yang gede yang kecil? Yang kecil, saya yakin cari yang kecil tuh. Yang mana ya ini ya? Waduh, ini mah banyak sekali. Apalagi bondek cor 11 juta. Kusen pintu 31 juta. Masya Allah, itu yang bawah 226 juta ya total. Tapi sih ini kalau diserahkan sama Allah tetap mudah sekali ya, jangan khawatir. Silahkan semua milih. Dengarkan, pastikan ini jatah kita, semua milih ya, jangan tidak milih. Pastikan semua milih. Ibu tidak bisa milih yang gede, nggak jadi masalah. Memang itu tergantung kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi jangan kita tidak memilih. Pastikan kita jadi bagian dari dakwah ini, kita bagian dari kebaikan ini, kita bagian dari anak-anak yatim ini, kita bagian dari kemuliaan ini. Hari ini kita keluar dari sini, Allah bersama kita. Ya, pastikan semua. Nanti mungkin ada penitia di sini, silahkan penitia nanti yang menginikannya. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah mudahkan. Amin ya robbal alamin. Insya Allah anak-anak yatim terus belajar, terus ya belajar, terus berbuat kebaikan, jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah berhenti. Kalian akan jadi orang-orang hebat. Coba angkat tangan gini. Angkat tangan semua, ada yatim begini. Boleh ibu-ibu boleh ikut. Ya, 1, 2, 3, angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Pastikan bismillahirrahmanirrahim. Putar. 1. Nanti kalau saya bilang ya, tunjukkan jarimu, pastikan begini. Jawabannya la ilaha illallah. Inilah jari Palestina. Orang Palestina itu nggak seperti kita. Gini, ada anak-anak gini ya. Palestina itu foto begini. Kenapa mereka? Taukid bagi mereka. La ilaha illallah. Ya, tunjukkan jarimu. Kalau saya bilang gini, kepalkan tanganmu, pastikan Allahu Akbar. Kalau saya bilang buka lenganmu, kan ku genggam dunia. Apa? Sebetulnya ini motivasi buat santri, jadi ibu-ibu yang ikut. Ya, ayo angkat tangannya tinggi-tinggi, putar ke tanganmu, 1, 2, 3, tunjukkan jarimu, la ilaha illallah, putarkan tanganmu, ya, kepalkan tanganmu, Allahu Akbar, putar ketiga kalinya, bukakan lenganmu, apa? Kan ku genggam dunia. Siap ya? Jangan takut, insya Allah Allah akan menganugerahkan kalian semua jadi orang-orang hebat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. 3, nilai hijrah. 1, memakmurkan rumah Allah. Pastikan dari situlah nanti keberkahan akan Allah turunkan. 2, memakmurkan persaudaraan sesama kita. Jangan pernah ada hal-hal yang mengganggu persaudaraan. Dari persaudaraan itulah seseorang nanti bisa berkorban, berjuang bersama. Ya, muhajirin dan ansor. Yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan, terutama pembinaan pendidikan agama. Insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian, wallahu a'lamu bishawab.